warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Para peserta sekalian, angkatan berapa ini? Angkatan 38. Yang pertama atau mengawali pertemuan secara virtual kita pada siang hari ini, mari terlebih dulu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa atas lipat rahmat dan hidayahnya. Sampai dengan siang hari ini kita semua masih terus diberi kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan sehingga bisa melanjutkan aktivitas kita yang hari ini masuk ke coaching yang pertama, yang mestinya tadi jam 07.30, tetapi karena memang ada situasi yang tidak memungkinkan, maka kegiatan ini dilaksanakan pada pukul 13 ya, pukul 13, dan tidak bisa ternyata karena kekurangan personel kita membagi personel, dan untuk kelas ini untuk bimbingan yang pertama hanya dengan saya sendiri dengan 40 peserta. Tidak apa-apa, yang penting semua akan berjalan, dan kalau nanti di bimbingan kedua ketiga sudah di kelompoknya masing-masing. Dan untuk itu mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan waktu kita sangat-sangat terbatas. Baik, saya sepertinya belum pernah masuk di angkatan ini, angkatan 38, yang ya karena begitu banyaknya penugasan, jadi tidak bisa merata ke semua angkatan. Dan hari ini dengan kondisi yang terbatas personilnya, kita akan proses untuk coaching yang pertama. Mohon informasi, ini peserta berasal dari satu daerah atau kumpulan beberapa daerah. Ketua kelasnya bisa menginformasi saya. Isinya dari satu daerah. Dari kabupaten? Kota Tegal. Kota Tegal. Kota Tegal. Semua dari Kota Tegal semua ya. Ya, saya tidak mungkin minta kenalan satu persatu karena 40 orang, jadi berapa, 39 ya. Saya saja yang memperkenalkan diri. Saya dari asal daerah yang asalnya tidak jauh dari Tegal, bahasanya juga sama-sama ngapaknya. Saya wong Kebumen, Mbak, Mas, kalian berarti Tegal itulah, kalau itu mengerti sedikit itu sampai di Kebumen, jadi sama-sama ngapak ya. Tapi saya yakin di antara 40 peserta ini ada yang asalnya juga tidak dari Tegal, dari daerah-daerah yang mungkin bahasanya, dialeknya tidak sama. Saya suara saya bukan putus, memang saya lagi tidak bersuara, tapi nanti kalau memang dalam prosesnya putus-putus, kembali diinformasikan saja. Saya lagi ngambil slide dulu. Saya mohon konfirmasi, slide saya sudah bisa terlihat di laptop 40 laptop peserta? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Jadi saya tadi belum bersuara, jadi ya, tapi kalau putus-putus betul mohon informasikan ke saya. Saya Sumarno dari BPSDM Provinsi Jawa Tengah, Bidai Suara Ahli Media. Asalnya tidak jauh dari Tegal, dari Kebumen. Itu makanya kan ada alamat rumahnya, satu di Kuda Payung, satu di Jalan Pengawan nomor 18 Kudosari, Kulon Alun-Alun, Kebumen persis. Ada masjid, terus kulonnya masjid itulah lingkungan
di mana saya tinggal, dan 7 tahun saya sudah di Semarang, wirawiri setiap minggunya karena keluarga ada di Kebumen semua. Itu perkenalan singkat saya. Dan untuk proses coaching hari ini, karena ini massal, nanti saya akan dengan model sampling, ya sampling saja sesuai dengan waktu yang tersedia, sehingga tetap sesuai dengan jadwal pelajaran, dan kemudian setelah ini juga masih ada penugasan lain lagi. Itu perkenalan singkat saya, Mas Mbak sekalian, dan karena ini sekarang adalah coaching yang pertama, saya ingin mengetahui progres dulu dari angkatan ini, angkatan 38 ini. Kemarin kan sudah coaching agenda, terus apa yang sudah ditindaklanjuti, sehingga nanti saya tinggal meneruskan, bukan mengulang-ulang kembali yang kemarin sudah disampaikan. Monggo Mbak Sinten niki, Mbak Mahda, ada informasi apa? Baik, izin Pak, kemarin untuk coaching agenda kami konsultasi terkait kendala selama penyusunan matrik, kemudian penyampaian materi sekilas dari Pak Edi. Satu kelas atau satu kelompok kemarin? Kemarin per kelompok Pak. Per kelompok. Oke. Ya, ya. Terus pertanyaan saya, siapa yang di antara 40 peserta ini yang sudah menyusun draft perancangan aktualisasinya? Ada yang sudah? Kok terdiam semua. Nah, sebagai perancangan aktualisasi ini sepi banget rasanya. Gimana jawaban? Tidak apa-apa. Adakah yang belum punya referensi seperti apa rancangan aktualisasi yang dengan sistematika yang sekarang dipakai? Saya bertanya, siapa yang belum punya? Tidak ada yang merespon, berarti DKP. Berarti sudah punya semua. Nah, sebenarnya saya ingin tahu salah satu dulu, salah satu yang sudah menyusun rancangan aktualisasi seperti apa progresnya. Sekaligus saya nanti akan berikan saran masukan. Waktu 2 jam pelajaran ini waktu yang sangat pendek sekali, sehingga ya kalau memang ada yang sudah punya, kita bedah bareng-bareng. Mbak Naifa punya, sudah bikin belum? Kalau saya sudah ada referensinya Pak, cuma belum menyusun Pak. Oh, masih menyelesaikan tugas agenda 3 kemarin. Oh, kemarin masih menyelesaikan tugas agenda 3, berarti belum menyusun sama sekali? Belum Pak. Belum. Ya, Mbak Naifa belum, mungkin yang lain mungkin ada sudah yang punya gambaran, punya rancangan yang sudah disusun sejauh mana? Belum juga. Belum juga, ya apa-apa lah ya. Di coaching agenda mestinya sudah sampai pada sistematika, sudah ya, sudah diberitahukan sistematika yang terbaru. Mestinya kalau begitu saya akan membuka yang sudah ada sajalah, yang sudah jadi, dan itu juga bukan punya bimbingan saya, supaya saya tidak mengklaim itu yang paling bagus secara subjektif, tapi menurut saya itu bagus. Itu ya, saya akan buka ya, istilahnya ya, bedah buku lah. Bedah buku, tolong disimak, dan nanti kalau sudah selesai silakan untuk kalau ada yang mau ditanyakan. Ini kondisi karena memang kalau peserta belum punya referensinya seperti apa. Baik, saya akan buka salah satu yang sudah jadi. Sudah terlihat ya, Mas Mbak sekalian? Sudah Pak. Sudah.
Oke, silakan. Suaranya Mbak Meva berbisik-bisik. Iya, aku. Ya, ini referensi ya, ini referensi. Kenapa kok ada dua logo? Karena ini penyelenggaranya eh, pemerintah Kabupaten Blora, tapi bekerja sama dengan BPSDMD. Kalau yang sekarang Mas dan Mbaknya sedang ikut ini, yang di LUDI 38 ini kan dari daerah yang dikirim ke Semarang. Kalau yang seperti sekarang ini angkatan 38, maka nanti logonya hanya satu di tengah. Logo daerahnya tidak dicantumkan di sini karena penyelenggaranya adalah BPSD. Judul ya, kembali saya sampaikan judul. Judul itu memenuhi 3 unsur ya, mas-mas kalian. Ada fokusnya, ada manfaatnya, atau kalau bukan manfaat itu dicapai melalui apa, kemudian dilakukan di mana itu lokus. Nah, yang sangat penting kalau menurut lokus itu lengkap deh, jangan kemudian saya Kota Tegal ini nilai kecamatannya apa ya, kecamatan ya, yang misalnya disebutkan kecamatan kota apa ya, ya diteruskan kabupaten kota Tegal ini kan seperti ini. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora. Nah, kalau sudah dinas kesehatan ya beda langsung. Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Tegal. Jadi Kota Tegalnya itu jangan sampai tidak tercantum karena nama-nama OPD, nama wilayah itu bisa saja ada di wilayah yang berbeda dengan nama yang sama. Tuh. Nah, karena ini bedah RA, saya akan sampaikan halaman per halaman, silakan disimak. Kalau diperlukan nanti ya saya kirim beberapa untuk acuan saja. Tapi kalau ada yang bisa lebih membuat lebih bagus, lebih baik lagi. Judul, dan di judul jangan pakai singkatan. Misalnya kalau pakai singkatan ya ada kepanjangannya, ya. Kecuali kalau itu memang sudah menjadi nomenklatur yang sudah ditetapkan, misalnya ini puskesmas, karena memang nomenklaturnya puskesmas. Tapi kalau singkatan-singkatan kecamatan ditulis kec itu jangan, itu di tapi sebentar ya, ada yang menghubungi untuk koordinasi. Karena saya koordinator penyelenggaraan laksar, jadi terutama untuk pendistribusian para tenaga pengajar, jadi setiap saat dihubungi. Oke, itu ya judul. Kemudian data-data lengkap, jangan sampai keliru. Kemudian ada lembar pertujuan. Nah, di lembar pertujuan, Mas Mbak sekalian, yang krusial ini, kalau pertujuan ya, dinyatakan disetujui untuk diseminarkan pada hari ini adalah hari pelaksanaan seminar, hari dan tanggalnya. Ya, kalau empatnya berarti virtual meeting BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Nah, tanggal disetujuinya berarti 1 hari menjelang hari seminar. Dikecualikan kalau H-1-nya itu ternyata hari libur, berarti ngambil hari masuk yang terakhir. Itu ini yang sering kemudian karena tidak substantif sering terlewatkan, tetapi ini kan menunjukkan bahwa produk ini sudah disetujui sebelum dilaksanakannya seminar. Oke, kemudian lembar pengesahan yang ditandatangani oleh coach, mentor, dan pengujinya atau narasumbernya, maka penandatangannya di hari yang sama. Ini artinya disahkan itu setelah selesai diseminarkan pada hari yang sama.
Itu ada lembar pemesan, ada lembar person. Terus prakata. Oke, prakata sudah saya sudah bukan masalah, sudah urut-urutannya. Kalau penyelenggaraan seperti ini yang di tingkat provinsi diawali dulu dengan Gubernur Jawa Tengah, kemudian Bupati, Wali Kota Tegal, baru Kepala BPSDMD dan seterusnya, ya, diurut. Kemudian mas-mas sekalian, daftar isi, pastikan daftar isi itu rapi tampilannya. Karena apa? Seorang narasumber atau penguji siapapun yang berkepentingan atas naskah ini akan setelah membuka judul pasti akan membuka daftar isi untuk mengetahui komposisinya, untuk mengetahui sistematikanya sudah sesuai atau belum. Ya, sehingga tampilan rapi ini akan sangat mempengaruhi. Ya, tampilan yang berkelok-kelok itu tidak nyaman sudah. Karena itu tampillah rapi di bagian-bagian yang penting seperti ini. Dan pastikan halaman-halaman yang tercantum di sini cocok, ya, sinkron dengan yang ada di halaman dalamnya. Itu harus betul-betul diperhatikan karena ada saja setiap saat begitu narasumber misalnya mau membuka tentang bab 2 rancangan administrasi dan habituasi, karena ini adalah bagian yang sangat penting pokok, dibukalah di halaman 20 karena tercantum 20. Begitu sampai di lokasi ternyata selisih 2. Nah, ini situasi yang tidak substantif tetapi akan mempengaruhi suasana hati seorang narasumber. Suasana hatinya sudah nggak nyaman, ya dampaknya nanti ke angka-angka yang dituliskan nilainya. Itu di daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, meskipun daftar tabelnya sedikit, daftar gambarnya juga ibaratnya katakan hanya 2 atau 3, tetap dalam halaman yang berbeda bisa. Terus konsisten cara penulisannya, spasinya juga 1,5 ya 1,5, hurufnya Arial 12 ya ikuti, jangan kemudian ada yang 11, ada yang 12, ada yang 10, kecuali itu di tabel. Kemudian setelah halaman-halaman awal itu, ya, halaman-halaman awal, masuklah ke bab 1. Bab 1 itu isinya gambaran umum. Kalau memang akan mencantumkan foto di sini, pesan saya mas-mas sekalian, pastikan gambar atau foto itu memberi informasi yang jelas. Kalau di sini disebutkan gambar 1.1 UPTD dan Farmasi Kabupaten Blora, diketahuinya dari mana? Ya, ini di bagian depannya ada petunjuk bahwa ini adalah gedung. Sama juga misalnya dari puskesmas A, mana yang menunjukkan itu puskesmas, ya cari yang memang ada petunjuknya kalau itu adalah kantor di mana peserta bekerja. Itu ya. Mas hukum organisasi ini berarti pembentukan OPD-nya, tugas fungsi organisasi, tugas fungsi OPD-nya, kemudian susunan. Nah, ini susunan. Nah, ini pesan saya mas mbak sekalian, kalau menampilkan struktur organisasi atau bagan organisasi, pastikan bahwa bagan organisasi itu terbaca, ya, karena kadang-kadang saking cilik itu ya, terus di crop begitu saja, atau dipasang di sini, itu dicetak nggak terbaca, percuma. Itu data yang tidak itu tampilan yang tidak memberi makna apa-apa, bahkan malah mengganggu. Kemudian pastikan posisi peserta ada di mana di struktur itu. Bagian misalnya di bawah bagian apa, di bawah bagian
apa sub bagian apa itu harus jelas, ya. Jelas dengan cara di bold bisa diwarnai, di blok bisa warna berbeda tapi kontras, sehingga menunjukkan dengan pasti bahwa peserta ada di posisi yang mana. Terus visi misi organisasi, kalau ingin langsung aman ya visi misi pemerintah kota, visi misinya pemerintah kota apa ini yang dicantumkan. Oke, tujuannya ya ada, sudah di RPJMD sudah ada. Terus nilai-nilai budaya organisasi, silakan pakai dasar hukum yang dipakai di Kota Tegal yang mana. Kalau di Blora ini kan pakai peraturan Bupati Blora nomor 39 tahun 2013, lama banget tapi kan memang cabut. Terus tugas dan jabatan peserta AP, tadi gambaran umum, sekarang tugas jabatan peserta. Cantumkan jangan lupa dasar hukum penugasan di OVD mana. Terus di sana kan pasti ada uraian tentang tugas pokoknya, uraikanlah, dan jangan lupa yang terkait dengan isi rancangan autorisasi di bot saja ditebalkan. Nah, seperti ini contohnya. Kenapa kalau ada yang tebal? Karena ini tugas dan tugas fungsi dari peserta. Oke, kemudian kalau sudah ada dilengkapi dengan role model itu siapa ya? Orang yang kita tokohkan dan usahakan yang memang sudah intens berkomunikasi, berinteraksi, nah, seperti itu, sehingga penjelasannya akan lebih gamblang. Ini. Kemudian keduanya rancangan organisasi. Saya izin ke belakang sebentar ya, Mas Mbak sekalian, sebentar aja. Kita lanjutkan isi bab 2. Jadi RA itu hanya 2 bab, enteng ya. Enteng banget lah orang bab. Orang ketiga yang halangnya. Ya, enteng hanya 2 bab loh. Beda ya waktu itu bikin skripsi berapa 5 bab ya. Kalau ini hanya 2 bab, hanya isinya profil organisasi dan 2 RA-nya seperti apa. Itu hanya itu tok. Yang pertama, identifikasi dan deskripsi isu. Nah, cara menampilkannya ada banyak versi, Mas Mbak sekalian. Tidak masalah, ada yang menggunakan versi matriks seperti ini boleh. Seperti ini, ada yang diposisikan potret seperti ini boleh, ada yang dibuat landscape boleh, tidak apa-apa. Kemudian ada yang tidak dalam bentuk materi tapi narasi-narasi yang mengurai ke bawah, isunya apa, kemudian selanjutnya deskripsinya, kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, keterkaitan dengan agenda 3, itu bisa ditampilkan seperti ini, bisa juga di landscape, bisa juga dalam bentuk narasi-narasi yang kemudian nanti bukti-bukti ya, data dukungnya bisa ditampilkan dengan jelas karena ukurannya lebih besar. Ini isinya apa sih? Nah, ini kan kemarin sudah dipelajari bareng-bareng di agenda 2 ya. Nah, kalau diidentifikasi dan deskripsi, isinya masih identifikasi isunya, deskripsinya, terus deskripsi isu dan keterkaitan. Ini keterkaitan dengan agenda 3, ada bukti dukungnya, ya, jelasan kondisi saat ini, kondisi yang
diinginkan. Oke. Terus lengkap dengan data dukungnya. Kalau model matrik seperti ini dibuat potret ya, data dukungnya jadi kelihatannya kecil, lebih besar lagi, lebih nyaman kalau dibuat landscape. Ini identifikasi isu, macam-macam variasinya. Kemudian analisis. Sebelum menganalisis langsung dengan APKL, beri penjelasannya. Aktual itu apa, problematik itu apa, kelayakan itu apa. Ya, baru masuk ke analisis APKL seutuhnya. Itu berarti lengkap dengan 5 isu, ada kriteria scoringnya, jumlahnya, dan perangkatnya. Nah, teknik menampilkannya untuk yang perangkat 1, 2, dan 3 silahkan dikasih tampilan berbeda. Ini kan biru muda ya, membedakan yang ranking berikutnya, ranking 4 dan 5 itu menampilkan analisis isu dengan APKL. Kemudian setelah APKL kan mesti USG ya, beri penjelasan dulu, baru dikasih skor-skor. Nah, hasil dari analisis USG ini kan core isu. Nah, core isunya nanti dijelaskan di bawahnya. Terus setelah itu kan, setelah core isu didapatkan kan dianalisis penyebabnya apa. Dari core isu dianalisis penyebab terjadinya core isu itu apa. Nah, kemudian ini dituangkan dalam bentuk fishbone. Gambarnya silakan mau dengan animasi ikan yang seutuhnya atau kotak-kotak seperti ini, yang penting tampil dengan menarik. Itu, dan pastikan di fishbone ini penyebab-penyebab yang prioritas ini nanti akan terjabarkan dalam kegiatan-kegiatan untuk menyelesaikannya ya. Fishbone. Terus gagasan pemecahan isu. Gagasan pemecahan itu sebenarnya tinggal mempositifkan kalimat yang ada di core isu. Kalimat negatifnya dipositifkan. Jadi kalau di core isunya lemahnya, kurangnya, di solusinya adalah optimalisasi atau peningkatan. Itu kemudian sampai ke materi kerancangannya. Ini krusial banget ini. Beri pengantarnya, pengantar matriknya seperti ini contohnya. Kemudian masuklah ke matrik yang sebenarnya. Sebentar ya. Ya, lanjut, ini matriknya, matrik dengan 7 kolomnya. Cara menuangkannya jelas rapi ini, apoteker rapi sekali. Agenda 3, agenda 2, terus sampai dengan jadwal. Panjang memang, di matrik ini sangat-sangat panjang. Banyak tidaknya kegiatan tahapan-tahapannya. Nah, kemudian yang terakhir jadwalnya. Jadwal yang menunjukkan bahwa setiap isu itu akan dilaksanakan kapan. Batasnya adalah 30 hari kerja, minimal 30 hari kerja. Karena minimal 30 hari kerja persis sudah cukup rata-ratanya. Ada yang 33, ada yang 35, menyesuaikan dengan waktu perjalanannya dan sebagainya.
Oke, ini eh, jadwalnya. Nah, yang sangat penting di sini Mas Mbak sekalian adalah di kolom terakhir rencana bukti kegiatan. Pastikan yang ada di kolom terakhir itu eh, yang betul-betul bisa ditunjukkan buktinya. Ini kan rencana bukti kegiatan pada saat di laporan administrasi diselenggarakan. Kalau di sini ya baru list saja, baru daftar rencana rencana bukti kegiatannya. Tuh nggak usah banyak-banyak, syaratnya tiga, ya tiga atau empat, lima ya cukup. Karena ini tantangannya adalah semua tahapan harus bisa diwujudkan, ada buktinya. Tuh, ya. Ini gambaran tentang rancang administrasi dan ini sudah disematkan bulan Juli yang lalu. Moderatornya saya juga dan bagus, sebutan juga jawabnya bagus. Ya, sampai di sini mungkin ada hal yang perlu ditanyakan. Mau masih saya buka bagian apa yang akan ditanyakan, silakan. Sepi maning. Itu yang baru sepi banget ya. Izin Pak Sumarno. Iya, nah itu, ayo komunikasi. Pak, untuk penulisan sumber itu alangkah baiknya itu sumbernya penulis atau berdasarkan data yang ada di OPD masing-masing ya Pak ya? Untuk yang Masa data pendukungnya. sumber yang di mana? Sumber yang di mana maksudnya? Ya di data dukung maksudnya. Iya, Saya tak, tak sampaikan di banyak. Maksudnya yang di bukti dukung ini Pak, di kolom 4 atau gimana? iya Pak. Bukti pendukung, lalu kemudian yang gambar dan tabel yang ada di bab 1 dan 2 Pak. Ya, ya. Jadi um, ambil data dari OPD masing-masing saja, itu ya justru kan yang paling paling otentik gitu ya, paling otentik ambil yang ada di OPD. Apalagi kalau bisa menampilkan data beberapa waktu terakhir ya, jadi 2 atau 3 tahun terakhir kondisinya seperti inilah, ini butuh penyelesaian kalau memang masih ada masalah tuh. Nah, kalau yang itu sumber datanya lebih baik sumber data real yang memang dimiliki BD Kesehatan atau BD lain yang memang ada kaitannya, itu yang dimaksud Pak Sefudin atau bukan? Ini pasal satunya itu. Kemudian untuk yang sumber pada tabel USG dan APKL itu perlu dicantumkan sumber analisa penulis begitu Pak atau tidak usah ya Pak ya? Oh, kalau itu ya, ya, ya apa namanya sumber, kan istilahnya apa sih sebenarnya, C kolaborasi apa maksudnya, yang jenis diolah lah, sumber diolah oleh penulis Oh, begitu saja itu sumber ya. yang diolah Iya, oleh penulis gitu Pak. Oke. betul diolah oleh penulis atau di apa istilahnya apa ya, kali nanti perkalinya. Tapi intinya bagian bawahnya itu sumber diolah oleh penulis, cukup itu karena memang yang memberi skor kan juga penulisnya, itu bukan skor yang diberi dari sumber lain, dielaborasi lah kalian, dielaborasi oleh atau diolah oleh penulis, begitu ya Pak Saifdin. Oke Pak. Terima kasih Pak Sumarno. Monggo yang lainnya. Izin Mbak, ikut tanya Pak. Eh, Bapak izin mau bertanya untuk kegiatan Pak ya.
kegiatan itu kan diakhiri dengan evaluasi Pak ya. Evaluasi. monitoring dan evaluasi gitu. Nggih, sedangkan judul saya kan optimalisasi. Itu bentuk evaluasinya itu nanti apakah apa istilahnya ya? Untuk dikatakan menjadi optimal itu dalam bentuk apa, Pak? Apakah pemanfaatannya atau yang tadinya misalkan nggak digital jadi digital udah gitu aja atau bagaimana, Pak? Ya, jadi monitoring dan evaluasi di sini adalah monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka aktualisasi ini. Itu ya. Kalau misalnya ini yang tercantum, ini kan terkait dengan dokumentasi administratif penerimaan, penyimpanan, distribusi obat. Terus belum optimalnya sinkronisasi obat. Nah, ini nanti evaluasinya evaluasi apakah kegiatan-kegiatan itu terlaksana dengan baik, manfaatnya juga sudah diperoleh, kemudian apa yang dihadapi atau ada kendala apa yang dihadapi, sehingga nanti akan disimpulkan apakah kegiatan-kegiatan itu bisa satu selesai tepat waktu dan memberi manfaat sebagaimana yang dicantumkan di judul, bisa menjadi optimal, ada peningkatan atau tidak. Itu arahnya ke sana. Nah, kalau memang masih ada kendala-kendala, berarti nanti akan masuk ke dokumen yang namanya rencana tindak lanjut pada saat menyusun laporan aktualisasinya. Itu Mas. Evaluasinya bukan evaluasi salah satu kegiatan, tapi evaluasi terhadap semua kegiatan. Berikut Mas. Izin Bapak, saya mau share judul boleh Pak ya? Boleh Chat Mas. ya Pak ya? Iya, di sana saya tak stop saya temanku. Nggih, mboten share Pak. Niki saya cuma chat judul di kolom chat. Nah, pada langsung di share saja Mas. Oh gitu, gitu. Soalnya masih berantakan kemarin habis di apa? Revisi belum saya ini lagi. Enggak apa-apa. Saya rapikan. Iya, enggak apa. Begini Bapak, isunya saya yang diangkat kan belum optimalnya penyimpanan hasil konseling siswa di UPTD SPF SDN Tegal Sari 11 Kota Tegal. Ini kan kenapa saya ambil judul begini? Karena SD ini tidak ada guru BK-nya Pak. Jadi perkembangan siswa ini kurang tercatat dengan baik. Hanya pada saat kenaikan kelas itu perkembangan siswa itu ditulis dengan sangat terbatas di kolom yang disediakan di rapot. Jadi perkembangannya itu hanya sebatas pandangan pribadi wali kelas yang penulisannya tidak bisa optimal karena terbatas dengan kolom gitu kan Pak. Nah, saya ini pengen ada apa namanya buku konseling khusus, tetapi bentuknya digital biar bisa lebih apa namanya tersimpan dengan baik, tidak di rapotnya masing-masing siswa, tapi ini terkumpulkan dengan baik, tersimpan di Google Drive gitu Pak. Sehingga nanti ketika anak naik kelas dan ganti wali kelas itu hasil konseling siswa, perkembangan siswa itu bisa dilihat perkembangannya dari mulai kelas 1, 2, 3 itu wali kelas itu tahu perkembangan anak seperti itu Pak. Nah, apakah di evaluasinya nanti itu hanya cukup sudah berhasil nih dari rapot ganti menjadi Google Drive yang bentuknya digital, atau apakah dengan adanya ini itu ada indikator khusus kalau ini tuh lebih berhasil dan lebih baik daripada hanya disimpan di rapot begitu Pak? Iya, jadi ini kan kaitannya output dengan outcome. Outputnya berarti
yang tadinya katakan dari manual menjadi digital, gitu ya, yang tadinya hanya di kolom-kolom rapor, tetapi kemudian sekarang dibuat dokumen khusus. Barangnya ada, itu output. Nah, memang yang sangat diharapkan sebenarnya tidak hanya output saja, tetapi outcome-nya. Nah, kemanfaatan atas perubahan yang tadinya ditulis di kolom raport itu kemudian dituangkan dalam bentuk dokumen khusus, ya. Terus apa yang diperoleh dari itu, apa manfaat yang diperoleh? Misalnya, ya, data konseling itu menjadi lebih lengkap, bisa dipantau setiap saat oleh siapapun. Itu manfaat-manfaat yang diperoleh. Outputnya, ya, dari tadinya diraport sekarang dalam bentuk dokumen yang berbeda, yang khusus. Manfaat yang diperoleh harapannya adalah tidak hanya keluaran pertama dalam arti tadinya diraport di kolom di raport kecil, sekarang menjadi dokumen di dokumen yang lebih besar, lebih rapi. Tidak hanya seperti itu, tetapi sampai kepada kemanfaatan, bisa memantau lebih lengkap, karena kan nulisnya kan jadi banyak, ya, itu bagi secara digital dipanggilnya gampang. Kayak ngambil buku kan ngambil di lemari, baru itu lemarinya ke apa itu ketetesan air, rusak dan sebagainya. Jadi kemanfaatannya banyak itu. Kalau yang seperti itu Mas Hidayat, jadi yang tadinya hanya di dalam kecil sekarang menjadi di kolom secara digital yang memberi banyak informasi jauh lebih lengkap, mudah ditemukan kembali, mudah dilacak dari proses mulai kelas 1 sampai kelas terakhir. Oke, itu yang diharapkan. Ada informasi lah, mendapatkan informasi seperti itu berarti dari kegiatan Monef. Ya, Monef itu kan macam-macam caranya, ada yang nyebar instrumen lewat Google Form, ada yang langsung dalam bentuk pertemuan masing-masing memberi informasi, itu macam-macam variasinya. Itu ya Mas, panggilannya Mas Rahmat atau Mas Dayat ini. Dayat. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Oke, baik Bapak, terima kasih. Oke. Sumarno, badhe tanglet, Pak. Monggo Mbak Ajeng. Monggo Mbak. Saya mau bertanya yang terkait role model, Pak. Oh, role Kan model. kemarin kan katanya kalau role model itu jangan diambil dari mentor karena mentor kan sudah pasti jadi role model. Tetapi Iya, kan kalau mentor sendiri itu kan juga pimpinan ya, Pak. Nah, apakah ada kriteria khusus yang dijadikan untuk role model atau siapa saja bisa, semisal rekan yang senior atau maksudnya tidak harus pimpinan tinggi gitu Pak di perangkat daerah kami gitu. Jadi apakah ada arahan yang bisa membantu untuk menemukan role model kami begitu Pak? iya. Terima kasih. Ya. Kemarin waktu penjelasan itu dibuka slide-nya enggak, ya, katanya tentang role model itu. Atau hanya penjelasan lisan saja. Penjelasan tulisan sambil ditunjukkan di apa? Di contoh Slide-nya slide-nya itu. sih, nggih. Iya. Jadi itu kan beberapa poin ya yang saya enggak buka lagi. Yang bersangkutan masih aktif. Ya, aktif berarti ada orangnya, ada tokohnya. Yang kedua, peserta itu pernah berinteraksi, berarti kan ya pernah ketemu, ya ngobrol, ya diskusi dan sebagainya. Artinya bukan tokoh-tokoh yang jauh dari kita yang interaksi aja tidak pernah sama sekali, hanya informasi-informasi yang bukanlah dari media massa dan sebagainya. Tetapi lebih cenderung tokoh yang ada di lingkungan sekitar kita. Itu siapa? Ya, siapa saja yang diyakini yang bersangkutan itu
sudah bisa mengimplementasikan core value berakhlak. Jadi juga tidak harus atasan langsung ke pimpinan OPD, tidak harus juga gitu ya. Ini kan kalau mentor kan satu level di atas peserta, misalnya kepala seksi, bisa juga ngambil role modelnya itu kepala bidangnya, sekretarisnya, atau pihak-pihak yang terkait langsung ya, ada kaitannya dengan substansi yang diangkat. Tokoh luar pun boleh, tokoh di luar OPD boleh-boleh saja, nggak apa. Tapi dengan asal kemudian yang penting apa namanya, itu saya yakini bisa menjadi panutan. Tetapi kita tidak tahu yang bersangkutan sudah dikasihkan korban. Misalnya Mbak Ajeng di OPD mana Mbak? Bagian pemerintahan sekda, Pak. Bagian pemerintahan banyak itu ya, bisa kabaknya, bisa asistennya, bisa sekdanya. Paling tidak kan pernah berinteraksi dalam arti pernah muncul di hadapan kita pas apel, bagaimana sikapnya pas ketemu, juga pas memberikan pengarahan, itu kan juga bentuk-bentuk interaksi. Ya, jadi bukan yang sama sekali kita tidak pernah bertemu sama sekali, terlalu jauh lah. Kalau dulu masih memungkinkan tokoh level nasional, tapi sekarang harapannya peserta sudah langsung bisa berinteraksi dengan yang bersangkutan. Mbak, tambah rumit apa enggak? Enggak, Pak. Insya Allah enggak sih, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Enggak. Iya. Ibaratnya sampai dengan role modelnya itu teman di kantor yang lebih senior, tapi dia menunjukkan hal-hal yang memang sangat-sangat positif sehingga bisa dijadikan panutan. Boleh, tidak harus pejabat struktural, tidak harus itu. Cuma kadang-kadang kan rasa ewo pakai ewo, masa yang dijadikan model malah kancan direct, nah bisa tegal. Tetapi kalau memang yang bersangkutan sudah betul-betul senior dan memang sikap berlakunya bagus, kenapa tidak? Itu tidak pernah hal seperti itu dipersoalkan di seminar. Itu kan tokoh panutan. Hanya kadang-kadang paling-paling hanya ditanya itu siapa, apa yang bisa dijadikan panutan dari beliaunya. Tapi ya jangan terlalu ekstrim ngambil yang di luar OPD, tetapi terus apa orang benar. Harus pasti itu role model. Terus apa lagi? Izin bertanya, Bapak. Oke, monggo Mbak Ani. Oke. Mana Mbak? Dari OPD mana? Saya dari Dinas Pendidikan, tapi penempatannya di SD Negeri Debong Kulon 1, Kota Tegal, Pak. Terus salah ini pertanyaannya ini untuk yang bab 1 itu ada tugas dan fungsi. Tugas dan fungsi itu masuknya ke OPD-nya atau ke unit penempatan saya ya, Pak? Oh, di formasinya pada waktu pertama kali jadi pada waktu proses dari CPNS formasi apa Mbak? Formasinya penata kelola sistem dan teknologi informasi. Oh, teknologi informasi. Terus sekarang ditempatkan di SD. SD, iya Pak. Terus sebagai tenaga administrasi Pak, operator. Operator. Terus yang ditanyakan tugas fungsi yang mana gitu ya? Ya, yang di bab 1 Pak. Oh, di bab 1. Nah, kalau tugas fungsi yang ada di tempat bekerja sekarang, ada dokumen resminya enggak? Saya sih tadi coba lihat yang di SD itu berdasarkan ini Pak. Sebentar Pak, saya buka. Ya, karena sekolah-sekolah itu butuh banget operator sih memang. Sangat dibutuhkan. Ini tadi coba saya cari Pak, untuk tugas dan fungsi sekolah dasar diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Itu Pak,
Itu mau pakai itu atau dari Dinas Pendidikan itu gimana ya, Pak? Dari itu terlalu jauh, jangan naik ambil dari undang-undang. Terlalu jauh banget, Pak. Terlalu tinggi banget. Yang levelnya di bawah undang-undang. Misalnya yang di peraturan menteri pendidikan misalnya ada enggak? Belum cari saya, Pak. Itu Nggih, izin. ambil aja yang dari Kementerian Pendidikan itu apa di sana ada. Kalau misalnya di level bawahnya ada, pakai level bawahnya. Ya. Yang penting uraian tugas itu dasar hukumnya jelas. Gitu ya. Tapi kalau undang-undang kayaknya agak jalan dan sifatnya terlalu umum. Terlalu umum. Syukur ya. Berarti pakai yang tugas pokok dari Kementerian Pendidikan ya Pak. Ini ada Pak keputusan Kementerian Pendidikan nomor 1 tahun 2025 ini Pak. Nah itu ada toh. Pakainya itu aja nggih. Itu saja. Nggih, Ya. siap. Nah, kalau yang di level kota ada enggak? Nah, yang level kota tugas dan fungsi, berarti pakai tugas dan fungsinya Pemkot Tegal ya Pak? Tapi spesifik apa enggak? Kalau tidak spesifik ya. Enggak Pak, umum sih Pak. Ya kalau umum lebih baik pakai yang itu tadi yang tadi disebut dari Kementerian Pendidikan. Yang terakhir. Pakai itu enggak Pak? Malah fokus ke sana. Nah, Bapak. Terima kasih Bapak. Hanya Mbak Ani, nanti rancangan aktualisasinya itu terkait dengan tugas di poin yang mana. Itu ya, nanti cari benar-benar siapapun yang di sini yang akan menyusun rancangan inti dari rancangan aktualisasi atau substansinya itu ada kaitannya betul dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Fungsinya yang bersangkutan, fungsinya dan semua. Jadi jangan sampai ini tugasnya orang lain, malah itu yang dibuat rancangan aktualisasi. Nah, oleh karena itu dalam penulisannya pasti seorang coach itu akan minta itu tolong di bold, ya, poin-poin yang terkait dengan substansi rancangan aktualisasi itu diminta untuk ditebal untuk memudahkan. Pertanyaan seorang narasumber kan, tapi ya enggak mesti sih, enggak mesti ditanyakan. Intinya rancangan aktualisasi ini kalau dikaitkan dengan tugas fungsi yang mana? Kadang seperti itu, tapi enggak mesti. Dan waktu sebagai seorang narasumber itu pendek banget, hanya 10 sampai 15 menit. Jadi hanya tanya yang pokok-pokok. Itu. Baik, ada lagi? Nah, kemudian meskipun ini coaching yang pertama, setelah ini yang chat ke belakang. Setelah ini kan pasti semua sudah waktunya sangat terbatas untuk menyusun rancangan aktualisasi ini. Manfaatkan waktu yang ada. Nah, saya jadi ingat kemarin bimbingan saya sudah sampai di bimbingan yang kedua. Bimbingan kedua sampai dengan seminar jaraknya paling-paling 10 hari. Ternyata oleh mentornya core isunya diminta dirubah. Ini situasi yang sulit ya. Kalau seperti ini Mbak Ani dan teman-teman yang lainnya, ini situasi yang sangat sulit karena apa? Core isu itu adalah hal yang sangat pokok ya. Karena dari core isu itu sebelumnya kan harus masuk di identifikasi isu. Yang 5 itu ternyata saya tanya tidak termasuk yang 5 Pak, berarti kan harus koreksi yang identifikasi isu. Kemudian di analisa APK-nya ganti, USG-nya ganti, responnya ganti. Nanti kan betul, gagasan kegiatannya ganti, tahapan-tahapan kegiatannya ganti. Ini hal yang sangat menyulitkan. Karena itu pesan saya untuk semua peserta di sini,
pastikan bahwa mentor itu betul-betul sudah sepakat dengan core isunya, dengan isu utama hasil dari dari USG itu harus dipastikan, Mbak, Mas. Ya, jadi jangan sampai kemudian nanti malah mentornya mempersoalkan. Ini masih beruntung ya, kemarin minta diganti pada saat bimbingan kedua, terus curhat terus menginformasikan ke saya selaku coachnya, Pak, ini kondisi saya seperti ini. Terus akhirnya saya beri trik saja untuk mempercepat proses. Tapi kan kondisi seperti ini akan menguras energi yang luar biasa. Jadi karena ini masih mau menyusun rancangan organisasinya, ya 1-2 hari ini komunikasikan, pastikan pada mentor masing-masing bahwa benar core isunya ini yang akan diangkat. Jadi kan identifikasi isu 5, di APKL jadi 3, maksudnya katode, di USG jadi 1 di USG itulah yang dengan core issue. Core issue kemudian dianalisis penyebabnya, akan diskon. Hasil dari diskon itu ada penyebab prioritas, munculnya kemudian kegiatan. Dari kegiatan dirinci jadi tahapan-tahapan, lagi di dalam tahapan-tahapan, kemudian dikaitkan dengan agenda 2, agenda 3. Core issue ganti ya, pastikan itu pengalaman kemarin. Ya melas jalan, tapi ya udah saya semangati tetap harus jadi, karena jangan paksakan. Kalau seorang mentor tidak menyepakati core isu itu dipaksakan, nanti daripada jadi persoalan di ruang seminar, meskipun seminar di layar. Tapi kalau ada bantahan dari seorang mentor, maka itu akan menjadi hal yang tidak nyaman lah. Ya. Jadi itu. Kemudian, sambil juga menyusun naskah rancangan organisasi, sistematikanya betul-betul diikuti. Kalau perintahnya 2 bab, jangan paksakan bikin 3 bab, malah rapayu, malah bikin ulang lagi, repot kalau seperti itu. Ya, patuh itu, kemudian misalnya sampai dengan fontnya, ukurannya, marginnya, dan sebagainya, jangan paksakan kemudian membuat versi sendiri. Sambil juga menyusun naskah rancangan administrasinya, maka yang kemudian harus dipersiapkan juga yang akan digunakan untuk presentasi. Nah, presentasi itu kan menggunakan PPT. Silakan berkreasilah deklaratif sehingga tampilannya menarik. Ini seperti ini yang saya tampilkan. Bukan bimbingan saya, tetapi saya mengambil bagus memang pembuatannya, tampilannya bagus, terus ada animasi pendukung. Ini seorang apoteker, kalau seorang apoteker pasti akan setiap harinya akan terkait dengan obat, maka dia membuat animasi, ya, dan ada kapsulnya, ada sebagainya. Dan ini bisa saja ini template yang template premium, bisa saja. Sekarang template itu saking kakek sih. Nah, bagian-bagian yang menarik memang jadi seperti ini. Tidak usah banyak-banyak slide-nya dengan alokasi untuk seminar, untuk paparan keduanya 15 menit maksimal, maka asumsinya per menit itu 1 slide. Dengan asumsi per menit itu 1 slide, maka jumlah slide tidak usah banyak-banyak. Ini contoh yang saya buka ini hanya 14. Isinya apa? Isinya ringkas kok, nggak banyak, tetapi
ini bisa memberikan gambaran utuh. Yang pertama covernya, ya, sekaligus menginformasikan data peserta sambil memperkenalkan diri. Kemudian yang kedua profilnya, ya, ini profilnya. Kemudian yang ketiga tugas fungsinya. Ya, seperti ini tadi Mbak Hani, ya, ini kan juga ngambil dari Permenpan RB. Jadi tidak ada masalah karena di lapis yang di bawahnya di tingkat daerah mungkin belum memberikan penjelasan detail, tapi di Kementerian Pan ada. Nah, tapi kalau yang di SK pengangkatan juga mencantumkan, di keputusan yang mencantumkan tugas dan fungsi itu juga bisa dipakai. Itu ya, tugas fungsi yang ada di keputusan, surat keputusan juga. Intinya ini slide tentang tugas fungsi dari peserta. Satu slide saja. Identifikasi isu. Ini mulai dari analisis APKL, USG, kemudian ditemukanlah atau ditetapkanlah core isunya cukup dalam satu slide. Ringkas. Kemudian deskripsi isunya, gambaran isu sampai dengan bagaimana kalau itu tidak diselesaikan. Terus deskripsi gagasan kegiatan. Kalau ini sebenarnya ini bisa dipisah loh ini. Yang Fishbone ini bisa sendiri. Karena Fishbone kan lanjutan dari USG. Itu kan dibuat ringkas ya. Nah, terus gagasan kegiatan. Nah, ini yang sering dicari benang merahnya hubungannya dengan Fishbone. Jadi kalau misalnya melakukan rencana pelaksanaan kegiatan LPK sinkronisasi data stok obat dan PMAP, Puskesmas dan OPTD Gudang Informasi pada aplikasi informasi ini menyelesaikan yang mana? Di Fishbone membuat panduan pelaksanaan sinkronisasi menyelesaikan yang mana? Material yang mana? Ini kan ada sehingga diberi tanda diberi kotak. Jadi jelas semua ada penambarannya, ada hubungannya. Terus ini adalah urean per kegiatannya. Apa yang dicantumkan di sana? Redaksi kalimat kegiatannya, tahapannya, outputnya, kemudian keterkaitan keterkaitan dengan agenda 2 dan agenda 3. Wis per slide itu saja isinya. Judulnya apa? Judul kegiatannya apa? Judul kegiatannya apa? Tahapannya apa? Outputnya apa? Keterkaitan dengan agenda 3. Setiap slide seperti itu maka ada 5 atau 6 slide sesuai dengan jumlah dari slide yang bersangkutan. Bagus, saya menilai bagus nih. Ya, masalah warna kan selera, tetapi cara menampilkannya informatif sekali dan tidak tidak membuat jenuh. Jangan sekali-kali ngambil ngopi yang dari naskah itu dalam kalimat yang sangat panjang sehingga memenuhi halaman slide itu tidak nyaman. Ya, seperti inilah nilai dasar agenda 2 yang dikaitkan dengan tahapan ini, ya terus saja kolaboratif berorganisasi pelayanan. Terus tahapan melakukan analisis data hasil des dengan Puskesmas, ini nilai dasar yang dikaitkan diimplementasikan adalah akuntabel komponen. Nggak usah menjelaskan di tampilan, nggak usah menjelaskan cara maksudnya orientasi pelayanan terkait dengan pengakuan des itu seperti apa. Itu penjelasan yang secara otomatis bisa diberikan, bisa disampaikan oleh peserta. Terus
Yang bagian ada jadwalnya, nggak usah lah yang tabel panjang yang ada merah-merahnya di hari libur itu diangkut ke slide, jangan, nggak menarik sama sekali. Itu ya, ya model diringkas seperti ini. Karena di jadwal aktualisasi yang ditunggu informasinya, kegiatan ini akan dilaksanakan kapan, kegiatan yang lainnya akan dilaksanakan kapan, kira-kira selesai apa enggak. Nah, sering dikonfirmasi, ini bener rampung 1 bulan, karena kalau tidak selesai itu nanti dianggap tidak bisa mempersiapkan atau merencanakan dengan baik. Dan itu semua selesai dan proporsional. Menggawe surat keputusan ya jangan sampai menghabiskan waktu 1 minggu misalnya, seperti itu proporsional. Ya, itu contoh referensi. Tidak harus seperti ini, ya tidak seperti ini, semua pasti punya gaya style yang berbeda-beda dan pasti menarik-menarik. Ya, saya memang sebenarnya selalu menghindari tabel itu masuk ke slide, dikecualikan memang itu sangat diperlukan. Bahkan sangat diperlukan. Sering saya menyarankan analis APK itu sudah langsung isunya apa, skornya berapa, tapi dibuat akumulasi. Isunya apa, skor berapa, terus nanti silahkan berikan, bukan dalam bentuk tabel, tapi dalam bentuk tampilan-tampilan bervariasi. Ya, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan kembali. Aja saya ingin ada yang buka satu dulu wajahnya. Tadi sudah ada yang buka satu lagi, sehingga punya gambaran lebih lengkap lagi. Pak, izin tanya lagi, Pak. Ya, monggo. Ya, itu kan judulnya kan tidak boleh disingkat kecuali yang emang sudah nomenklaturnya seperti itu, Pak ya. Itu UPTD termasuk tidak apa-apa berarti, Pak ya? Enggak apa-apa. OPTD kan memang sudah nomenklatur. Kayak di stempel itu kan, kayak di stempel itu kan, ya, stempel itu kan Dikpora misalnya ya sudah Dikpora. Tapi kalau nama kalau di SD misalnya SD saja enggak apa-apa. Karena itu sudah nomenklatur. UPTD SDM SDN tidak apa berarti, Pak ya? Oke. Tapi Terus kalau kabupaten jangan singkat kap, jangan. Boleh. Oke, karena itu bukan nomenklatur resmi sebuah OPD. Tapi kalau OPTD, nah itu SD negeri. Oke, apa lagi? Saya ya coaching di banyak angkatan, jadi ya banyak variasi-variasi. Tapi ini saya ambilkan yang cukup menarik. Saya di file lain. Saya kira ada cukuplah yang tadi saya tampilkan itu. Yang Pak, izin bertanya. oh iya, monggo silakan. Saya mengenai rancangan aktualisasi saya itu kan sistem Cilik banget Pak, suaranya kecil banget. Saya mau menanyakan mengenai hasil rancangan
Saya kan mengambil isunya yaitu sistem absensi di sekolah, Pak. Nah, itu saya membuatnya itu dengan memanfaatkan AI Canva dan spreadsheet gitu. Dengan menuliskan prompt di Canva nanti terbentuklah sebuah aplikasi. Apakah itu dibolehkan atau tidak? Saya agak kurang bisa menangkap pertanyaannya. Bisa diulangi lagi, Mbak, tak maksimalkan yang ada di monggo. Membuat sistem absensi. Ya, sistem absensi di sekolah. Nah, itu saya membuatnya dengan pemanfaatan AI Canva dan juga spreadsheet, diintegrasikan dengan spreadsheet gitu, Pak. Nah, itu saya membuat programnya itu dengan mengetik prompt atau memperintahkan sebuah prompt gitu ke AI Canva. Itu apakah diperbolehkan atau tidak? Ya, yang sangat penting kalau itu kalau itu masuk ke tools yang kemudian terbuka untuk publik, itu betul-betul terjaga, ya, terjaga keamanannya. Itu yang sangat penting. Pastikan bahwa itu terjaga keamanannya. Boleh-boleh saja, ya, bisa aja. Yang penting jangan sampai kemudian itu bocor, malah kemudian diacak-acak oleh pihak luar, malah jadi kacau. Pastikan bahwa itu terjaga keamanannya. Nah, juga kalau yang akan membuat aplikasi, kalau yang membuat aplikasi itu jadikan itu sebagai tambahan fitur saja. Jangan membuat aplikasi baru yang prosesnya harus mendapat rekomendasi secara berjenjang, tidak akan selesai 1 bulan. Ya, di seleksi. Nah, terkait dengan Mbak Sinten Ustriani, ya, pastikan bahwa itu keamanannya terjaga. Yang sangat penting itu. Jangan sampai kemudian terbuka untuk umum, kemudian akhirnya malah hacker-hacker sama dengan sangat mudah mencampuri itu, masuk ke sana kemudian malah jadi membuat berantakan semua. Pakai apa? Canva, Mbak? Internet. Ya. Ya, yang lain lagi ada yang ya sedikit saja ada keraguan terkait dengan judul, dengan silakan ada disampaikan. Tapi pertemuan yang kedua, ya, pertemuan yang kedua harapannya naskah sudah pada jadi. Selang dengan pertemuan kedua kan 5-6 hari lah, 1 minggu. Ini dimaksimalkan berarti sudah full tugas-tugas agenda 1, 2, 3 kan sudah selesai semua. Berarti hari-hari ini fokuslah, konsentrasilah untuk menyusun naskah. Tidak usah ragu-ragu, yang kemudian keraguan itu malah menghentikan proses. Lebih baik ada koreksi, tapi itu berproses daripada karena ada keraguan koseha, nunggu temannya yang lain seperti apa. Nanti yang seperti itu malah ketinggalan. Nah, itu malah ketinggalan. Yang di Latsar ini ada 2 hal yang akan menjadi bahan pencermatan pada saat ini semua diseminarkan. Yang pertama itu kaitannya dengan apakah ide kreatif ini bisa menyelesaikan masalah, bisa mengatasi atau memberi kontribusi seperti itu. Kemudian bagaimana cara tahapan-tahapannya menggambarkan bahwa itu proses kegiatan yang diawali dari proses merencanakan, melaksanakan, dan setelah dilaksanakan tindak lanjutnya seperti apa. Nah, di sisi yang lain yang akan disoroti adalah bagaimana
agenda 2, agenda 3 itu dikaitkan dengan kegiatan dan tahapannya. Nanti itu yang akan ditanyakan. Masalah apa namanya? Masalah tata apa, kaidah-kaidah penulisan seperti karya tulis ilmiah yang ideal itu sering hal itu bukan menjadi prioritas bagi kami. Yang penting substansinya apa, urut-urutannya dari identifikasi sampai gagasan kegiatan itu alurnya jelas, kemudian dikaitkan dengan agenda 2 dan agenda 3 juga sudah jelas, sudah itu nilainya sudah tinggi. Tapi kalau misalnya diperintahkan di panduannya kan pertahapan kegiatan minimal 1 core value. Kalau minimal 1 ya minimal ada 1. Dalam 1 kegiatan minimal ada 4, ya ada 4 core value, maka ya yang harus dipenuhi 4 itu, jangan hanya 3. Terus dalam seluruh kegiatan 5 atau 6 kegiatan itu terakumulasi ya ada unsurnya berorientasi pelayanan, tabel, dia loyal, harmonis, kompeten, adaptif, dan kolaboratif itu setelah dalam seluruh kegiatan diuraikan itu semua itu jangan dipaksakan dan tidak dicukupi. Hal seperti itu sudah ada alurnya sudah jelas, nilainya sudah tinggi. Jarang yang kemudian sampai ke hal-hal detail, ini motifnya dari mana kok tidak ada puternya dan sebagainya, kok ada catatan kakinya, saya nggak pernah, kami nggak akan mengarah ke sana karena memang arahnya bagaimana berpikir kritis, kemampuan kritis untuk menyelesaikan masalah-masalah terus dikaitkan dengan profil berakhlak dan smart ASN-nya, manajemen ASN-nya seperti apa. Itu prosesnya. Nggak usah khawatir kemudian ini kalau bikin skripsi kan apa ya, cuplikan-cuplikan yang harus betul-betul ini ngambil dari punya siapa, halaman berapa dan sebagainya. Tetapi hati-hati ya Mas Mbak, kalau misalnya ngambil referensi dari teman yang dari kota lain, kadang yang terjadi apa? Yang terjadi di punyanya katakan dari Tegal, yang misalnya Pak Pustriani ini hubungi kota Tegal masih tertulis kota Magelang karena referensinya dari Magelang. Nah itu kemarin di media saya ada yang kepleset seperti itu, Kabupaten Kebumen dia jelas-jelas tetapi masih nulisnya Bupati Brebes karena ngambilnya dari referensi dari temannya yang ada di Brebes, maksudnya supaya tak berbeda. Kepleset juga ya. Baik, sampai di sini wes, mantap. Kalau udah mantap Ngapunten, okay. minta file RA sama PPT-nya untuk referensi kami boleh, Pak? Oh, ditutup kan, silakan ya. Ya oke, tak kirim sebentar ya. Saya kirim di kolom chat ya, biar langsung nanti bisa diambil, bisa di-download.
yang bantainya sudah lebih dulu masuk. Belum juga, agak berat sih. Ya silakan berkreasi lah. Sekarang kan banyak tablet yang bagus-bagus, yang lebih bagus dari itu juga banyak. Jadi saya memang mayoritas operator itu saya simpulkan ini apik bagus, rapi cara pembuatannya, dan kebetulan pada saat dipaparkan juga intonasinya bagus, suaranya bagus, dan penekanan pada hal-hal yang penting juga. Hari ini saya masih lanjut dengan Kabupaten Grobogan. Niki Bapak ngirimnya ten kolom chat napa ten pundi, Pak? Di chat masih proses karena ini kan berat. Masih proses. Oh, nggih. Dan masih sebentar. Matur nuwun, Pak. Nggih. Yang masih kurang sedikit ya naskahnya. Ya sudah semua. Silakan di download masing-masing. Itu referensi ya. Kalau yang bagus ya pakailah referensi. Tapi kalau misalnya masing-masing juga sudah punya referensi yang lebih bagus, ya silakan. Baik, saya kira ini untuk pertemuan kita pada hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, saya akan mengkondisikan masing-masing sudah dengan kelompoknya sehingga akan lebih intens. Yang penting sampai dengan bimbingan yang kedua, pastikan naskahnya sudah mendekati selesai kalau tidak, dan kemudian di berikutnya tinggal menyiapkan bahan tayangnya. Itu sudah ada referensi. Saya kira itu untuk proses kita pada hari ini. Kalau dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Seterusnya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Izin Pak.